Selamat siang kepada seluruh siswa-siswi MTS Nur Saadah yang berbahagia, khususnya kelas 7. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini, di hari yang penuh barokah ini, yaitu hari Jumat, hari raya kita di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa sehat walafiat, kenikmatan umur panjang, dan yang paling terpenting adalah kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua di hari Jumat ini, di pertengahan bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, tetap semangat dalam menjalani aktivitas, terutama beribadah dan belajar. Selawat beserta salam marilah kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, sedikit kita membahas mengenai Ramadan. Karena sifat manusia itu kalau tidak diperingatkan biasanya lalai. Kita juga mengakui kita sering lalai kalau tidak dimotivasi, kalau tidak diberikan nasihat, wejangan, terkadang kita juga loyo atau ngedon atau tidak semangat. Maka dari itu Pak Wisnu mengingatkan lagi nih ya, di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan momen emas ini, dimana kalau kita beramal amalan yang sunnah, maka Allah catat pahalanya pahala wajib. Bayangkan, ngamalin perkara sunnah dicatat pahala wajib. Dan juga mengamalkan ibadah wajib dicatat sama Allah 70 kali lipat. Bayangkan, hanya ada di bulan Ramadan. Nah, maka dari itu, marilah kita mengisi waktu kita, jangan sampai tidak puasa, ya. Kerjakan sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Nah, yang perempuan di rumah berjamaah. Sholat tarawih jangan sampai lepas. Sholat rawatib, sunnah, qobliyah, ba'diyah. Nah, itu juga jangan sampai kita lewatkan. Dan juga membaca Al-Qur'annya tolong diperbanyak. Kurangi nonton televisinya, kurangi megang HP-nya, kurangi main gamenya. Mendingan kita isi dengan membaca Al-Qur'an, atau mencegah diri kita dari kemaksiatan, mencegah diri kita dari melihat hal-hal yang diharamkan dan sebagainya, bergibah, ya, menfitnah, berbohong, berbicara buruk, marah dan sebagainya, agar puasa kita diterima oleh Allah, tidak hanya sekedar mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, masih berkenaan dengan adab, yaitu adab ketika bersin dan menguap, ya. Adab ketika bersin dan menguap ini kelihatannya agak sepele, agak kelihatannya banyak orang yang tidak memperhatikan, akan tetapi ini ternyata ada tata caranya dan ada adabnya ketika kita bersin dan menguap. Untuk itu, sebelum kita bahas, silahkan sediakan kertas untuk mencatat. Duduk dengan baik, berpakaian yang rapi, jangan sambil tiduran, fokus dengan pelajaran. Sudah siap ya? Kita mulai. Di antara adab-adab ketika bersin dahulu. Di antara adab-adab ketika bersin. 1. Menutup mulut dengan tangan kiri. Menutup mulut dengan tangan kiri. Nah, begini misalkan haling, ya, ini ya, menutup mulutnya. Ini biar air yang keluar dari hidung kita, kotorannya tidak terkena orang, ya, agar kita itu sopan. Jangan sampai kita maaf ya, bersin hajing, kita
semprotkan ke teman kita, ya itu tidak sopan ya. Nanti yang kita semprotin dengan bersin itu nanti dia akan tersinggung. Satu itu ya, menutup mulut atau hidung dengan tangan kiri. Dua, tidak mengeraskan suara seraya menutup wajah. Tidak mengeraskan suara bersinnya dan juga menutup wajah kalau bisa. Gini. Hajing. Ya, gini. Atau hajingnya jangan dikerasin ya. Pelan-pelan aja. Hajing. Jangan di hajing. Teriak ya. Teriak nanti teman-teman kita yang ada di sekitar kita juga akan merasa terganggu kalau kita mengeraskannya. Kan kadang-kadang ada orang-orang yang seperti itu kan, kadang-kadang iseng ya kan, iseng ngerasin suara hajingnya atau bersinnya sehingga kaget teman kita di samping kita. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita diajari adab ya. Nah, tutup dengan wajah, suaranya dipelanin. Karena dalam hadis diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Nabi SAW jika bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau bajunya dan mengecilkan suaranya. Hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Nah, jadi seperti itu. Pelanin suaranya dan juga ditutup wajahnya. 3. Adab-adab ketika bersin yang ketiga adalah membaca doa ya. Membaca doa ketika bersin. Apa itu doanya? Doanya sudah banyak yang tahu insyaallah, yaitu kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah ya. Kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Agak keras sedikit biar teman kita dengar. Nah, yang mendengar mengucapkan, disunahkan mengucapkan yarhamukallah. Yang mendengar teman kita yang ada di samping kita, yang mendengar teman kita bersin terus mengucapkan alhamdulillah, nah di sampingnya mengucapkan yarhamukallah ya. Terus yang bersin itu menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum ya, atau yahdikumullah itu juga boleh. Yahdikumullah wa yuslih balakum itu yang bersin lagi. Jadi jawab-jawaban ya. Yang bersin alhamdulillah, terus yang mendengar di teman sampingnya yarhamukallah mendoakan, terus yang bersin lagi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum ya. Nah, itu menandakan bahwa kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Karena kalau kita bersin itu beberapa racun, bahkan kata pakar kesehatan itu ada ratusan kurang lebih ratusan bakteri yang ada di perut kita keluar ya. Ketika kita bersin itu keluar banyak sekali racun-racun yang berbahaya di dalam tubuh. Sehingga kita disunahkan bersyukur karena kalau orang bersin itu sedang dirahmati sama Allah. Nah, temannya doain, terus yang bersin menjawab lagi mendoakan juga. Itulah indahnya Islam. Disuruh kita itu selalu mendoakan baik kepada teman kita, saudara kita. 4. Nah, ketika kita bersin, adabnya yang keempat adalah tidak bersin di hadapan makanan yang dihidangkan. Ya, kalau kita sedang makan, jangan bersin terus nyemprotin ke makanan kita atau teman kita, ya. Karena nanti bakterinya masuk ke makanan, kita makan lagi, jadi penyakit, ya. Akan tetapi palingkan ke leher sebelah kiri, hajing tutup mukanya sambil dipelanin suaranya seperti itu ya, jangan disemprotin ke makanan ya. Jelas ya? 5.
Jika bersinnya lebih dari 3 kali, nah, jika ada orang bersin 5 kali atau 6 kali, berarti dia sedang terkena penyakit flu. Maka temannya dianjurkan mengingatkan, kamu sedang terkena flu ya, gitu ya. Berdasarkan hadis ya, yang artinya dari sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, sungguhnya dia mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang lelaki bersin di dekat beliau, maka beliau mengucapkan yarhamukallah. Kemudian sang lelaki bersin untuk yang kedua kalinya, maka beliau mengucapkan lelaki tersebut sakit flu. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi kalau lebih dari 3 kali, biasanya dia sakit flu. Nah, dengan kita ingatkan, nanti dia insya Allah akan berobat atau akan menjaga kesehatan. Sekarang yang ke 6 ya. Tidak bersin di hadapan wajah orang lain ya. Nah, kayak yang tadi saya sampaikan yang pertama. Tidak bersin di hadapan wajah orang lain atau nyemprotin ke wajahnya teman ya. Itu dilarang. Itu namanya tidak sopan ya. Kadang-kadang kita lupa kalau bercanda kelewatan ya. Kelewatannya mentang-mentang kita mau bersin, teman kita nih di samping kita nih ya. Semprotin aja ya. Iseng ya. Itu tidak boleh ya. Nanti dia marah. Kalau marah nanti bisa menimbulkan perselisihan, jadi berantem. Makanya jaga kesopanan. Tidak bersin di hadapan wajah orang lain. 7. Nah, ini penting ya. Jika berbicara suatu perkara, kemudian bersin, maka hal tersebut menunjukkan kebenaran atas perkara yang dibicarakan. Ya. Biasanya perkara-perkara penting nih, bukan pepesan kosong ya. Biasanya berkenaan dengan kebaikan, nasihat ya, berkaitan dengan berbicara yang positif. Kalau kita lagi ngomong sesuatu, misalkan bab agama nih, bincang-bincang sama teman kita atau sama saudara kita, atau perkara akhlak, perkara pergaulan, atau perkara pelajaran, pokoknya yang positif-positif, itu kalau pas kita setelah bicara bersin, itu menunjukkan kebenaran atas perkara yang dibicarakan. Berdasarkan sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang artinya, jika terjadi percakapan, kemudian dia bersin, maka percakapan dia adalah benar, ya. Di perkara-perkara yang baik, ya, diingat ya. 7. Jika yang bersin adalah anak kecil atau yang belum balik usianya, maka ucapannya beda, bukan yarhamukallah. Kalau tadi kan yang sudah balik, yarhamukallah, ya. Alhamdulillah yang bersin terus menjawab temannya yang sudah balik juga, yarhamukallah. Nah, ini kalau yang terjadi kepada anak kecil, adik kita atau teman kita yang masih kecil, ya maaf, atau ponakan teman kita gitu ya, atau orang-orang di sekitar masih, kalau ada orang kecil bersin belum balik, maka ucapannya adalah barokallahu fik, ya, barokallahu fik, ya, barokallahu fik, ya, semoga Allah memberkahimu, ya, anak kecil, ya. Disuruh doain agar anak kecil tersebut mendapat berkah, ya. 8. Nah, ini penting juga nih ya. Dianjurkan bagi seseorang yang mendengar suara orang yang bersin, dianjurkan bagi seseorang yang mendengar suara orang yang bersin untuk mendahului orang yang bersin dalam membaca Alhamdulillah, karena dapat menangkal 3 penyakit sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Jauzari Al-Masri
radhiyallahu an dalam mutiara syairnya, yaitu barang siapa yang mendahului orang yang bersin dalam membaca alhamdulillah, dia akan terjaga dari penyakit sausin, lausin, dan ailausin. Sebagaimana yang telah diriwayatkan, yang dimaksud sausin adalah penyakit kepala, kemudian setelahnya penyakit perut, kemudian penyakit telinga. Nah, ikutilah petunjuk ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mendahului orang yang bersin dalam membaca alhamdulillah, maka dia akan terjaga dari penyakit pada bagian pinggul. Hadis riwayat Imam Tabrani. Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga berkata, barang siapa tatkala mendengar suara bersin membaca alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, maka dia akan terjaga dari penyakit gigi dan pusing. Ya, barang siapa yang mendengar suara bersin lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, maka dia akan terjaga dari penyakit gigi dan pusing. Ya, ini penting ya. Nah, jadi kalau teman kita bersin nggak baca alhamdulillah, kamu yang di sampingnya alhamdulillah gitu ngingetin. Nah, dapat fadilah tadi ya, bisa terjaga dari penyakit kepala, penyakit telinga, dan penyakit perut, juga penyakit pinggul kata Nabi, juga penyakit gigi kata Sayyidina Ali, dan penyakit pusing ya. Nah, ini penting. Kadang-kadang teman kita hajing atau bersin, dia diem aja, nggak tahu, nggak sadar kalau itu dapat nikmat dari Allah. Nah, sampingnya temennya karena maaf juga nggak tahu, dia juga diem aja, malah cuek-cuekan kita bersin, diem-dieman aja, nggak tahu kalau di situ Allah menurunkan rahmat ya. Nah, makanya penting nih ya. Nah, kalau kita tahu seperti ini kan bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jadi kita itu tahu, oh kalau kita bersin mendapat kenikmatan dari Allah berupa pengangkatan penyakit ya, sedang dikasih sayang Allah. Terus jangan doain juga nanti dapat fadilah bisa terbebas dari penyakit perut, pusing, dan pinggul. Penyakit gigi, ini penyakit gigi kan kalian juga sering was-was kan kita. Banyak orang, bapak sendiri juga kalau disuruh milih nggak pengen terkena penyakit gigi ya, karena penyakit gigi itu menguji kesabaran, sakit ya. Nah, ini kalau bersin kita mengucapkan alhamdulillah biar terhindar dari penyakit gigi. Terakhir nomor 10, yaitu jika seorang mukmin bersin 3 kali secara berturut-turut ya, jika seorang mukmin kita nih mudah-mudahan ya bersin 3 kali secara berturut-turut ya, maka hal tersebut menunjukkan kuatnya iman dalam hatinya ya. Jika seorang mukmin bersin 3 kali berturut-turut, maka hal tersebut menunjukkan kuatnya iman di dalam hatinya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an bersin 3 kali berturut-turut di hadapan beliau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Utsman, aku ingin beri kabar gembira untukmu. Malaikat Jibril memberiku kabar dari Allah Ta'ala berkata, tidak terdapat seorang mukmin yang bersin 3 kali secara berturut-turut kecuali iman di dalam hatinya sangat kuat ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itulah 10 adab kita ketika bersin ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit-sedikit, minimal 1 ya. Seperti itu. Jangan sampai ketika kita mendengar ilmu seperti ini kita nggak mempraktekkan. Ingat kalau bersin mengucapkan alhamdulillah. Juga yang di sampingnya mengucapkan yarhamukallah. Nah, yang bersin lagi menjawab ya yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, sekarang kita beranjak ke adab-adab ketika menguap ya. Ini penting juga nih ya. Ada 6 adab ya. Nah, kalau tadi kan kita mendapat nikmat kita bersin. Nah, kalau kita menguap ini beda, bukan seperti bersin ya. Nah, kebalikannya. Nah, di antara adab-adab ketika menguap atau tatsamu
ya. Tatsa'ub. Satu, menutup mulutnya dengan tangan kiri dan tidak membiarkan terbuka. Kalau bisa ya, tutup dengan tangan kiri. Nih, bisa begini. Bisa begini, ya. Nah, tutup dengan tangan kiri. Nah, jangan dibiarin mangap mulutnya ya, jangan biarin nganga ya. Mulutnya jangan dibiarin nganga ya. Ntar lalatnya masuk ya. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya saja ya, langsung dibacakan artinya. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, karena sungguhnya syaitan dapat masuk ketika mulut terbuka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kalau kita menguap nggak ditutup, setannya bisa masuk ya. Seperti itu ya. Ingat ya, tutup. Nah, kalau menguap. Ya. Jangan dibiasain terbuka mulutnya. Yang kedua, ada ketika menguap, menahan diri sekuat mungkin untuk tidak menguap dengan meletakkan tangan di mulut dan menggigit gigi, sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah uapan tersebut semampu kalian dan janganlah mengucapkan hah, karena sungguhnya hal tersebut timbul dari syaitan yang sedang tertawa kepadanya ya. Nah, kalau menguap tutup ya. Ini bisa atau pakai gigi. Ini giginya digigit sambil ditutup ya. Karena kalau kita biarkan mulut kita terbuka pas menguap atau mengucapkan ditambahkan biasanya hah gitu kan. Gitu kan, sering kan gitu kan. Kadang kita atau orang lain kan. Nah, itu katanya kalau setan melihat kita seperti itu, setan tertawa, mungkin melihat wajah kita kali. Wajah kita pas gitu kan maaf jelek ya. Nah, jadi setannya ngetawain kita ya. Selain bisa masuk juga ngetawain kita ya. Nah, ya udah tinggal pilih yang pengen diketawain setan ya. Silahkan tidak ditutup. Yang pengen setannya nggak ketawa ditutup ya. Kita kan pengennya setannya nggak ketawa kan. Kalau orang yang bener kan. Ya. Pengennya kita setan nggak masuk dan tidak ketawa. Tutup mulut kita ketika menguap. Juga digigit giginya biar kuat. 3. Nah, jika kita sedang membaca Quran atau hadis atau berzikir, lalu kita menguap, maka baca Qurannya berhenti dulu, zikirnya berhenti dulu, atau membaca hadisnya berhenti dulu, ya, yang berkenaan dengan agama ya, berhenti dulu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Ikrimah radhiyallahu an berkata, jika salah seorang dari kalian menguap tatkala membaca, maka berhentilah dari membaca tatkala menguap ya. Itu namanya adab. Kan kalau kita baca, misalkan baca Quran sambil menguap kan bacaannya nanti kurang jelas, juga tidak sopan. Karena kita sedang membaca kalam Allah, firman Allah ya. Membaca hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau sedang berzikir bersolawat itu kalau sedang menguap berhenti dulu ya, jangan diteruskan. Ketika sudah selesai menguap baru kita lanjutkan lagi. Ketika sudah ditutup mulutnya, nah sudah rapi lagi, fit lagi, nah kita baca lagi. 4. Nah, adab ketika menguap yang keempat, tidak menguap tatkala sholat karena hukumnya adalah makruh jika memungkinkan untuk ditahan. Nah, ketika sholat juga kalau sedang menguap, kalau bisa ditahan sekuat tenaga. Bisa pakai gigi tadi atau pakai tangan, tapi tangannya hati-hati gerakannya. Jangan sampai lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Sekali aja kalau misalkan nggak kuat pakai gigi, tutup pakai tangan. Sekali pas sholat, tangannya ini lagi ya, jangan sambil apa gini. Kalau lebih dari 3 kali batal sholatnya ya.
Nah, melakukan gerakan di luar sholat 3 kali itu membatalkan sholat ya. Sekali aja ditutup ya, kalau bisa pakai gigi, kalau nggak bisa pakai tangan kiri. Itu juga adab ketika sholat, kan kita sedang menghadap Allah ya. Nah, tadi baca Quran aja dianjurkan untuk menutup, sama seperti sholat juga. Kalau kita nguap, nah jangan dibuka lebar-lebar pas sholat ya. Yang kelima, adab ketika menguap yang kelima, tidak menguap tatkala berkumpul dengan seorang jika terdapat kemungkinan untuk ditahan ya. Ketika kita ngumpul-ngumpul sama teman ya, terutama di pelajaran sekolah atau di taklim atau di pergaulan di rumah sekitar kita, itu kalau kita sedang berkumpul jangan nguap. Maksudnya ditahan nguapnya. Kan kita kalau menghindari nguap gak bisa. Itu kan sudah fitrah, sudah semuanya manusiawi nguap. Nah, tapi di sini yang ditekankan ditahan atau ditutup mulutnya ketika nguap di depan teman-teman. Jangan tadi suara di teman-teman, wah gitu ya. Atau nggak ditahan, mangap. Nah, mulutnya dibuka. Teman kita juga nggak nyaman ya. Nanti dia merasa nggak enak hati sama kita. Wah ini orang gini nggak sopan ini ya. Waduh, apalagi kalau bau mulutnya habis buka puasa jengkol ya, atau buka puasanya yang berbau ya, belum gosok gigi. Nah teman kita juga nanti mencium baunya, nah jadi mengganggu, kasihan ya. Seperti itu ya. Ditutup ya. Intinya garis besarnya ditutup kalau sedang nguap, ditahan dan ditutup. Jangan bersuara hah ya. 6 yang terakhir ya. Nah, tidak mengeraskan suara ketika menguap ya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyenangi seseorang yang mengeraskan suara tatkala bersin dan menguap ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Sunni. Jadi Allah itu nggak demen, nggak suka sama orang yang nguapnya dikencengin suaranya atau bersihnya dikencengin. Karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang beradab ya. Seperti itu. Itulah 6 adab ketika menguap ya. 10 adab ketika bersin dan 6 adab ketika menguap. Perlu diketahui bahwa salah satu keutamaan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para nabi adalah tidak pernah menguap seumur hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak ada satu nabi pun yang menguap. Syarah Sunni lil Bagawi ya. Nih, berarti Nabi Muhammad sama nabi-nabi yang lain nggak pernah nguap. Berarti beliau itu orangnya super rajin, super fit badannya ya. Nabi itu super fit. Berarti beliau itu maksum, terjaga dari syaitan. Kan kalau menguap itu berasal dari syaitan, gangguan. Kan kalau kita nguap kan jadi males ya kan. Kalau kita nguap jadi tidak semangat ketika belajar atau ketika beribadah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya. Tadi tolong dicatat. 10 adab ketika bersin dan 6 adab ketika menguap. Tolong ditulis ya di kertas ya. Tulis dengan bahasa kalian saja, tidak harus persis dengan Pak Wisnu. Ya. Nanti ketika sudah ditulis, difoto ya. Difoto, kirim ke Pak Wisnu. Kalau kalau muat ditempel di mading yang dulu Pak Wisnu suruh, bisa ditempel ya. Kalau nggak muat atau kalian nggak punya uang buat beli mading dari styrofoam, nggak usah beli ya, cukup difoto aja. Ntar itunya kertasnya yang sudah ditulis ditempel aja pakai solatif di pintu kamar atau di tembok kamar kita atau di rumah kita, biar kita ingat ya. Pas kita baca-baca, pas kita lewat nggak sengaja, ingat, ada bersin. Dengan kita tempel nanti mengingatkan kita. Demikian
penjelasan dari Bapak Isnu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.